mengajari atau memberi pelatihan kepada guru-guru PJOK di daerah kita masing-masing. Itu Kak, terima kasih Kak. Terima kasih tepuk tangan untuk Eko. Hubungan baik. Jadi Eko bilang yang dihadapi bukan cuma besok kita bakal jadi pasien yang menghadapi peserta PJOK juga gitu. Orang dewasa bukan anak saja itu. Oke, itu penguatan dari Kak Eko. Ada lagi Kakak ada yang menambah? Silakan Kak Iblis. Di sini nih. Boleh. Di sana boleh. Nah, situ biar menghadap Kak Nia. Nah, kan Pak. Terima kasih. Hanya melengkapi. Tadi tidak hanya guru saja Kak, tapi kita berhubungan dengan wali murid Kak. Wali murid dan masyarakat. Tadi kan ada SEM juga. Ada interaksi kita dengan owner dan segala macam. Jadi lengkap. Makanya kita harus tahu. Tidak hanya dengan orang, lingkungan, tapi dengan alat-alat yang ada, begitu. Oke, tambahan lagi dari KPB. Tepuk tangan untuk KPB untuk tambahnya. Jadi pada dasarnya poinnya itu aja Kak. Penegasannya kakak akan jadi pasif. Itu. Pasif itu ngapain? Tugasnya apa? Ini tadi fasilitator dan pasif guru-guru olahraga. Gitu. Bukan cuma peserta didik saja, siswa saja nantinya. Ditambah lagi kita harus bagaimana bersikap kita terkait dari pasif itu apa aja mau kita buat. Dari mulai dari itu apa aja yang kita siapkan ya sinkronusnya, disinkronusnya, tatap mukanya yang sekarang kita lakukan nanti kembali dari lagi kan. Nah ini seperti ini destinasi pendidikan dilaksanakan oleh fasilitator yang ini ya, yang sudah lulus. Nanti kalau kakak sudah lulus kakak akan menjadi fasilitator destinasi. Fasilitator destinasi melakukan pelatihan kepada guru sasarannya dengan struktur pembelajaran yang sama. Nah, jadi pelatihannya nanti tetap sama dengan struktur pembelajaran yang sama nanti ketika melakukan destinasi. BBGP atau BGP bersama fasilitator destinasi bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program destinasi. Oke, bentukannya. Jadi fasilitator destinasi yang lulus itu masuk destinasi, anggotanya itu ada guru penggerak jenjang TK, guru PJOK yang tidak menjadi peserta pendidik program pengembangan potensi guru PJOK, nah, itu ada guru SD, guru SMP, SMA, SMK dan SLB juga targetnya. Jadi peserta destinasi program kita ada. Mereka lah peserta destinasi nantinya. Jadi itu gambarnya Kak. Ini penjelasannya tentang perjalanan peserta nanti yang akan mengikuti destinasi itu ya. Ada dari mulai pembukaan, materi orientasi sama bersama ya Kak. Pembelajaran asinkronus dan tetap maya, masuk lagi ke pembelajaran tatap muka, ada jurnal refleksi, sampai nanti ke terakhirnya pembelajaran asinkronus tatap maya kembali. Jadi Kak ada juga unggah dokumentasi bukti karya, itu ada juga nanti yang akan dilakukan. Jadi putarannya seperti ini programnya. Gimana Kak? Nanti ada Kak, kita akan mengunggah itu biasanya di LMS nanti ada. Ada LMS nanti, jadi nanti akan dibuat nanti jadi LMS-nya sebagai fasil. Ini sementara kan dia peserta Kak. Nanti akan diubah menjadi LMS fasil gitu. Nanti ada nanti disiapkan itu tanggung jawabnya WGP gitu. Kalau karya yang diminta biasanya apa Kak? Tidak jauh dari modul yang kita sampaikan nanti Kak. Itu. Jadi modul yang kita pelajari dari modul 1 sampai nanti kita kan mungkin yang ketiga kan belum masuk nih, nanti kan ada pembahasan lagi di modul 3-nya. Ibu dalam ayat. Yang kita kan belum ada nih unggah modul dan kita kayaknya sih penjelasan gitu. Tapi nanti gambarannya akan seperti itu gitu. Yang dipahami gitu nanti. Jadi sebagai pasing nanti akan hadapi seperti ini caranya. Nih alurnya lebih rinci seperti ini Kak. Pakai modul 1 itu tetap maya dan asinkronus sama saya. Pakai 2 kita tetap maya plus tetap muka plus asinkronus kegiatannya. Jadi dipakai modul 3 kembali lagi tetap maya dan asinkronus. Jadi rutenya seperti nanti Kakak saat menjadi fasilitator destinasi nantinya. Sama persis gitu. Cuma bedanya mungkin kita di kabupaten nggak mungkin.
Oke, pendidikan orang dewasa. Apa itu kuisnya? Kuis dulu. Apa istilah lain dari pembelajaran orang dewasa? Tadi Kak Andragogi. Kalau tidak salah. Andragogi betul. Oke, jawabannya benar ya. Oke, apa asumsi dasar dari pembelajaran orang dewasa? Kak, yang dia ayo. Mendampingi. Mendampingi yang lain. Memfasilitasi. Iya. Sama. Ayo, berbagi argumen. Ayo. Apa asumsi dasar dari pembelajaran orang dewasa? Mendukung. Mendukung. Asumsi apa lagi? Asumsinya orang dewasa sudah bisa. Oke. Apa jawabannya? Oh. Pembelajaran dewasa harus dapat melihat relevansi dari pembelajaran dengan peran sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini asumsi dasarnya yang harus kakak perhatikan ketika kamu menghadapi guru-guru PJOK nanti ya. Apalagi yang guru PJOK, guru kelas, ini harus penting dipahami. Pembelajaran dewasa harus belajar melalui pengalaman dan mengadopsi pendekatan terhadap pembelajaran sebagai sarana pemecahan masalah. Terus pembelajaran dewasa belajar dengan efektif ketika hal yang dipelajari bermakna atau memberikan nilai yang dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat. Ini dasar asumsi dasarnya. Ini jadi bisa juga jadi bahan buat kakak ketika nanti menghadapi orang-orang dewasa, gitu kan. Mungkin lebih tua dan kakaknya mungkin pengalaman lebih bagus, lebih banyak, gitu kan. Benar atau salah dalam POD orientasi belajarnya jangka pendek? Benar atau salah jawabannya? Salah. Benar atau salah? Benar. Benar. Ada yang bilang salah? Salah kadai. Oke, kita tahu jawabannya ya. Benar. Kenapa? Karena pembelajaran dewasa ingin mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya hari ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau lebih efektif untuk hari esok. Jadi dalam POD ini belajarnya jangka pendek itu benar berarti. Karena banyak kan yang sudah namanya mereka pendidikan orang dewasa kan ya. Mereka langsung targetnya seperti kita nih ya. Pelatihan ini langsung targetnya apa ya? Kita harus mempelajari yang harus ada kita habis ini ngapain gitu, tahu ini yang harus kita dapat itu apa gitu, dari pelatihan ini. 4. Benar atau salah dalam POD pengalaman yang sudah dimiliki tidak penting untuk pembelajaran? Ada yang bilang benar? Apa? Aku tak apa agak bingung benar apa salah ya? Benar salah. Salah ya benar jawabannya. Jadi justru sebaliknya pembelajaran dewasa memiliki pengalaman yang menjadi sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mana yang lebih sulit, mengajar anak atau mengajar orang dewasa? Ada apa mengajar anak? Ada lagi mengajar anak? Mana yang lebih sulit? Dewasa. Anak, Aiko. Kenapa itu? Kenapa anak, kenapa dewasa? Coba kasih argumennya. Oke, yang anak-anak, kenapa anak? Oke, itu poinnya. Oke, apakah jawabannya benar? Oke, tergantung yang diajarkan, bukan? Tergantung ini berarti belum tentu anak-anak, belum tentu dewasa ya. Jadi tidak bisa diklaim dewasa atau anak. Mana yang lebih sulit? Tepuk tangan untuk jawab yang pertama. Kita diarahkan oleh tepuk tangan. Tepuk Spiderman. Itu tepuk tangan dari kelas 4. Oke, ini penguatan pembelajaran orang dewasa merupakan suatu proses belajar yang sistematis, ini ya, yang kita pahami sama-sama, dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan. Ya, ini perubahan yang kita minta itu pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilannya. Itu yang kita minta. Dengan prinsip POD, bahasa tadi tingkat orang dewasa diharapkan dapat mengembangkan potensi diri, keterampilan, memperkaya kasanah pengetahuan, meningkatkan kualifikasi
keteknisannya atau keprofesionalannya dalam upaya mengembangkan kemampuan pribadi secara utuh dan dapat mewujudkan keterlibatan dirinya dalam perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi secara bebas, seimbang dan berkesinambungan. Jadi ini pembelajaran orang dewasa yang harus kita targetkan, yang kita pelajari itu kita mau mengajari kan, tapi kita mau sama-sama meningkatkan itu tadi potensi diri, keterampilan, nah, dari mulai perubahan pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang sebelumnya mereka mungkin belum di keterampilan di modul-modul yang kita bawakan itu yang kita bahas kepada mereka, yang kita berikan. Bukan kita mengajari, tapi belajar bersama tentang pengetahuannya, keterampilan dirinya, sikapnya, nilai-nilai tentang PJOK-nya gitu. Gitu ya. Jadi kita jadi fasilitator bukan mengajari, konsep itu. Kita memfasilitatorin, belajar bersama, kita didampingi dengan modul yang ada, di garis modul yang ada, itu yang kita bahas. Ya. Jadi tantangan untuk kakak yang menjadi guru kelas, dasarnya ini jadi pengetahuan kenapa kakak menjadi fasil, kenapa bisa jadi fasil PJOK. Ini yang kita kuatkan. Jadi kalau mungkin di bidang olahraga, pengalaman guru olahraga lebih banyak, gitu kan. Tapi kakak akan banyak mengembangkan dia dari ininya. Kenapa kita belajar bersama tentang ini? Itu penguatan kakak menghadapi PJOK ataupun isu-isu yang tak baik ketika kakak ada menghadapi seperti itu. Itu penguatnya dasarnya gitu. Nangkep ya? Kita lanjut. Implikasi dari penggunaan POD ini. Pembelajaran sebaiknya didesain dengan mengacu pada karakter pembelajaran dewasa, sehingga di implikasinya ini. Pembelajaran dewasa harus dapat melihat relevansi dari pembelajaran dengan peran sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajari karakter mereka. Dari hebat. Kalau di kabupaten mungkin udah sama-sama tahu ya. Pola bahasa masing-masing mungkin udah bisa dikenali. Kalau kami kemarin mungkin karena ketemu dari seluruh Indonesia ya di Tangerang tuh. Jadi mungkin karakter di Jawa, karakter Kalimantan, karakter Sumatera berbeda-beda. Jadi perlu penyesuaian gitu. Ketemu kita di provinsi, mungkin dari kabupaten mungkin beda-beda bahasanya, tapi mungkin udah bisa doang kadang-kadang satu provinsi gitu kan. Di kecamatan nanti ada di kabupaten di daerah yang temukan itu kalau orangnya dari kecamatan yang ada. Nah, mungkin lebih mudah mengenalinya kan. Terkait ini. Terus pembelajaran dewasa perlu belajar melalui pengalaman dan mengadopsi pendekatan terhadap pembelajaran sebagai sarana pemecahan masalah. Oke. Jadi kalau harus ada pendekatan, jangan ada rentang misalnya karena pasti jadi serasa lebih beda dari peserta, enggak, sama. Kita belajar bersama. Kalau waktunya bahas materi kita bahas bersama. Ketika memang waktu istirahat kita ngopi bareng, kita makan bareng. Jadi jangan ada perbedaan sehingga tidak ada kecanggungan antara peserta dan pasien. Jadi mereka pun tidak ada ketegangan untuk memberikan pengalaman mereka, berbaginya tidak ada yang menahan gitu. Jadi rasanya kelompok bersama gitu, hanya bedanya peserta dan pasien. Gitu kan. Terus pembelajaran dewasa belajar dengan efektif ketika hal yang dipelajari bermakna atau memberikan nilai yang dapat dirasakan nampaknya dalam waktu dekat. Jadi ya itu. Bagaimana caranya kakak ketika melakukan pembelajaran walaupun bercanda, bergurau, tapi efektif gitu. Menuju ke ini. Sekarang tuh, walaupun ketika pembelajaran saya bercanda kita sambil tawa-tawa santai, tapi efektif gitu. Tujuannya di situ. Terus profesi sebagai fasilitator perlu menstimulasi sesi pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan dari kelompok peserta dibanding memberikan pengetahuan. Nah, ini lagi tadi, gali pengalaman. Jadi saling lagi, kakak hanya memfasilitasi terkait apa yang dibahas, gali pengalaman dari setiap peserta kakak. Jadi kakak akan mengetahui kekuatan dari peserta dulu. Tuh, ini kelebihannya di sini. Dia kemampuan itu, dia punya ini pengalaman ini. Itu aset kakak ketika memfasilitasi nanti bisa. Strategi gimana? Terserah kakak. Strategi gimana cara kakak menggali informasi dari peserta. Kalau saya kemarin kan awalnya saya buat memang sengaja pengenalan ya. Jadi dari awal perkenalan semuanya tahu, saling mengetahui gitu. Sengaja saya buat lama di bagian itu biar kita saling mengenal, saling paham pengalamannya masing-masing gitu. Bukan mau nyombongkan diri karena pengalamannya lebih hebat itu, bukan itu tujuannya, bukan. Tapi berbagi ilmu, belajar bersama. Pokoknya gitu nanti. Terus metodologi yang digunakan harus berfokus pada studi kasus, bermain peran, simulasi dan evaluasi material. Kita akan didampingin
slide nanti modul. Ada nanti kakak PPT khusus untuk kakak bawakan untuk peserta gitu ada. Jadi gunakan itu. Sekarang ini kita banyak plano nih kak, plano, peserta, presentase, ada gallery walk, macam-macam cara mengelaborasikan setiap modulnya caranya. Tangkap ya untuk teorinya ya. Pentingnya bertanya kepada diri sendiri, tujuan saya belajar apa. Nah, ini. Jadi kalau bertanya pada diri sendiri berarti jawab sendiri ya. Jawab dengan diri sendiri. Pelajar dewasa harus dapat melihat relevansi dari apa yang ia pelajari dengan tujuan dan manfaatnya dalam menjalankan peran sosialnya. Oleh karena itu, menjadi sangat esensial bagi pembelajaran dewasa untuk merefleksi apa tujuan mereka belajar. Mengapa mereka ingin belajar hal tersebut dan bagaimana hal yang dipelajari tersebut dapat membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas dalam menjalankan peran sosial mereka dan membawa perubahan. Ini jauh sendiri kan ya? Jauh diri sendiri. Kenapa kakak ikut ini? Kenapa ikut fasilitator ini? Tuh, jawabannya. Tidak perlu kita bahas kita suruh satu-satu menjawab, tapi jawab masing-masing saja. Pentingnya teman belajar, fasilitator atau kolaborator, dan semangat gotong royong dalam proses belajar. Maksudnya apa? Pembelajar dewasa juga membutuhkan teman. Jadi kalau yang temannya maksudnya kak, kelas 4 ini jangan mati nanti ya ketika kak udah jadi pasti. Tetap saya berbagi. Ini saya bilang kemarin juga. Ketika kak bingung, ada di grup sama kita dari peserta kemarin saya berbagi. Jadi kakak akan bisa sendiri gitu. Pasti mau udah gak perlu bertanya deh. Apalagi di kabupaten yang kakak tinggal mungkin ada beberapa fasil ya. Kolaborasi, ada penyamaan persepsi gitu, saling bertanya. Itu perlu kan? Sangat perlu. Jadi kakak banyak dapat masukan, dapat strategi cara menyampaikannya lebih mudah bagaimana. Itu sih maksudnya nih. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin muncul dari sudut pandang PYD dalam pelaksanaan program ini? Oke, ini kakak saya minta berargumen. Kira-kira menunjukkan apa kakak yang hadapi nanti ketika menjadi pasien? Silakan kak. Mic-nya mana kak? Oke, silakan. Dewasa, terutama ketika menyampaikan. Jadi pertama bahasanya mungkin harus santun. Terus ada lagi yang penting ketika menyampaikan umpan balik. Menyampaikan umpan balik ke orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Ketika dengan anak-anak mungkin caranya seperti ini, nanti ketika dengan orang dewasa mungkin caranya akan lain. Seperti itu kan. Oke. Jadi kakak untuk makanya kita pakai kegiatan ini nggak pakai bapak ibu ya kan. Kita sengaja pakai kakak. Jadi yang tua muda sama semua kakak manggilnya. Jadi lebih enak bahasanya gitu ya. Itu salah satu untuk kita sosialnya berkomunikasinya supaya lebih enak. Jadi nanti akan gunakan juga ketika menyampaikan ke peserta nanti kita pakai kakak. Jadi kompak gitu. Jadi yang membedakan umur memang umur membedakan. Tapi gimana caranya kita sosialnya sama-sama enak ketika pelajarannya itu tadi pakai kakak tadi. Terus itu ya umpan balik. Ketika akan memberikan umpan balik ketika ada peserta akan memberikan tanggapan ataupun argumen. Umpan balik kakak pertama kasih mereka aplaus. Dukung. Jangan walaupun jangan pertanyaannya jawabannya salah, ini kuncinya jadi patut. Walaupun dia salah, jangan bilang itu salah. Jawab kata sudah benar. Tapi kayaknya lebih baik seperti ini kan. Atau seperti bahasa-bahasanya lebih mendukung seperti lebih menuju seperti ini. Itu juga bisa kita pakai, tapi lebih ini seperti ini. Jangan ada kita salahkan jawaban peserta. Itu akan membuat dia mungkin salah satunya jadi besoknya takut atau nggak mau lagi memberi pendapat, takut salah gitu kan. Karena sebenarnya salah benar itu bukan itu yang jadi pembahasannya, tapi mereka mau memberikan argumen mereka. Umpan balik, belajar memberikan umpan balik yang membuat peserta ya besok mau lagi memberikan presentasinya, memberikan argumennya. Kasih aplaus yang pertama, kasih dukungan, tanggapin dulu, baru kasih masukan penguatan. Nah itu yang efektifnya seperti itu. Tapi sesuaikan dengan waktu ya. Nanti sesuaikan dengan waktu dan intinya jangan sampai mengabaikan tanggapan yang diberikan peserta kita kalau ada memberikan argumen gitu kan. Terus jangan gini, jangan sampai kakak suruh kira-kira
kakak masih ada yang mau dipertanyakan, itu provisi jangan digunakan. Itu jangan diapakan, jangan digunakan ketika menyampaikan. Kalau kira-kira kakak ada yang argumen yang mau ditambahkan, bisa dipakai. Ada pendapat yang mau disampaikan lagi, boleh gunakan itu. Kalau kita bilang seolah-olah kita bilang, kalau kita bilang ada pertanyaan yang masih belum dimengerti atau ada pertanyaan lagi, seolah kita dulu gitu kan. Itu kalau bisa dipakai, jangan pakai bahasa gitu. Jadi kira-kira kan ada lagi argumen yang mau disampaikan terkait yang kita bahas hari ini, boleh seperti itu. Bahasa-bahasa seperti itu yang kita pakai untuk berkomunikasi kepada peserta kita. Itu aja. Ada lagi kan kira-kira ada apa lagi tantangannya kira-kira untuk kakak selain bahasa? Baik Mandi, silakan. Satu. Terima kasih. Jadi memang tantangan mengajar orang dewasa itu perlu sabaran. Marah nggak bisa, betul? Pernah nggak kakak marah tidak kak nyari? Pernah kan? Kayak tetap senyum, gitulah kan. Sabar. Kalau nggak sabar mungkin kayak merajuk deh. Karena di situ banyak tingkah laku lebih parah seperti anak-anak. Kalau anak tingkah lakunya wajar, kita bisa kendalikan, nggak bisa marah. Orang tua nggak bisa marah, itulah kesabaran. Perlu kesabaran melihat perilaku, tingkah laku. Tadinya kembali ke Rida juga ketika kita berbicara dengan bahasa yang mungkin tidak menyinggung, karena yang kita ajari itu mungkin lebih tua gitu kan, karakternya berbeda. Itu mungkin tantangan yang berat barangkali ya. Tentang disiplin juga susah gitu kan, apalagi PJK itu rata-rata laki-laki, banyak ahli hisab, sahabat izin mau keluar. Nah gimana cara menanganinya itu kan, itu juga perlu penanganan mungkin seperti kesepakatan kelas itu menjadi keputusan kita berubah bersama tentang disiplin. Itu barangkali ya menurut saya. Terima kasih kan. Oke, tepuk tangan untuk kakak yang sudah memberikan argumennya. Jadi benar yang kakak Ismail tadi ya. Jadi itu sebenarnya kalau peserta kita merokok, pada perokok semua, kakak itu selarang. Makanya kalau seperti saya kemarin kan, awalnya kalau saya menggunakannya, saya memang konsisten di waktu. Waktunya istirahat, karena kan saya tahu kakak mungkin udah pengen asap gitu kan. Jadi kita harus standby dengan waktunya. Tetap sesuaikan dengan waktu istirahat. Gitu. Jadi ya harapannya peserta kita juga mengikuti, masuknya pun sama. Makanya saya kemarin saya gunakan urutan kelas yang ada. Jadi ada yang mengingat, ada yang jadi speaking untuk menghidupkan kelas, ada yang doa. Itu strategi saya. Nanti kalau terserah mau menggunakan strategi apa. Untuk yaitu tadi memfasilitasi peserta supaya gimana nyaman kegiatan kita untuk di kelasnya, kompak, hidup, dan mereka mau berbagi argumen dan apa yang kita bahas gitu. Kalau ingin kesabaran nggak usah marah-marah untuk apa. Nggak, yang ujungnya yang peserta kita nggak nyaman gitu. Ada pun kesalahannya mungkin ya itu tadi kalau saya kemarin ketika ada yang telat kita serahkan sama yang bertugas, mau diapain, mau refleksi kah, mau dihukumkan, itu terserah mereka, dari mereka untuk mereka gitu. Itu cara saya. Jadi ya, yang terlambat jangan berpikir kekurangan dari kekuatannya apa yang didapat dari keterlambatannya. Cari kekuatan dari Kak Jenny, ya, yang telat. Kira-kira apa negatif dari dia? Jadi kalau kita berpikir kekuatannya, mungkin kalau mau berpikir kekurangan ini. Jadi masih berpikir banyak alasan nih, Kak ini, bukan itu yang saya mau. Itu gak perlu alasan itu. Tapi kekuatan apa yang kakak punya dari keterlambatan kakak? Yang bukan bisa sampaikan untuk teman-teman di sini. Itu caranya. Oke, gitu kan ya. Jadi gak perlu marah-marah, gak usah. Sabaran. Kalau kita peserta kakak mungkin ada kesalahan ada apa-apa, ataupun ada punya kendala, kakak usahakan cari solusi. Jangan menyerah dengan apa yang dihadapi masalah yang ada di peserta kakak. Selagi ada solusi, silakan berikan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, apalagi mau kita buat kan itu. Kemarin ke pengalaman saya yang terkait peserta kakak semua ini, jadi mulai dari mungkin ada yang banyak ini. Saya terus selalu katakan maksimalkan semaksimal kakak. Kalau memang sudah tidak bisa atau apa ya, kita mau bilang apa kan itu terkait segalanya, keadaan, sinyal.
keluarga yang mendukung kegiatan ini, kan itu pasti. Ya. Jadi itu caranya. Ya. Jadi jangan gara-gara peserta yang telat masuk bilang timbul sudah ada kak kalau di apa tuh di giveaway itu di daring itu kenapa nggak boleh namanya kamera dulu wajib namanya konten itu penilaian sebenarnya kalau ada yang konten itu akan jadi nilai profesional. Tapi kalau kayak gunakan itu dengan keadaan di peserta yang sinyalnya tidak jelas ada seperti ini ada kalau saya bisa jadi menekankan karena kan udah itu jadi wajib mencari sinyal yang bagus. Berapa jadwal saya bisa aja menekankan seperti itu gitu kan. Berapa jadwalnya hari ini apa kenapa harus ada lagi jadwal baru kalau kakak siap untuk ikut ini nggak ikut bisa jadi saya buat seperti itu tapi bukan itu poinnya bukan di situ gimana caranya kakak punya solusi kakak punya punya solusi supaya peserta mau belajar bareng sama kita gitu. Belajar bareng terkait PKG itu poinnya di situ ya. Jadi karena kita pasti rasa profesor gitu kan. Jadi harus tepat waktu nih, harus ini segala macam. Kalau ada kendala, ya, kenapa sih bisa kendala? Udah tahu ada jadwal, nggak usah gitu. Jadi kakak caranya itu tadi kasih solusi selagi ada solusi. Kalau memang tidak ada solusi, ya serahkan sama pesertanya. Kasih pilihan sama mereka. Itu tekniknya untuk belajar orang dewasa. Jadi ya itu dah hidup ini bisa deh. Jadi ya pilihan kita gimana mau kita mau belajar bareng mau berkembang atau enggak itu kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Lanjut ya ada lagi tambahan kira-kira kendala yang mungkin terjadi menghadapi orang dewasa yang menjadi kekhawatiran saya nih Pak apabila nanti penugasan ataupun diseminasi yang saya perhatikan yang kelompok ini kan orang pilihan semua nih orang pilihan semua dalam arti sudah pernah ada beberapa teman yang sudah ikut guru penggerak jadi pengalamannya sudah banyak lah apabila ada RMS ada solusi ataupun tugas bisa diselesaikan yang jadi PR nanti ini kan teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita mungkin ada yang belum pernah ikut kegiatan sama sekali jadi bingung juga dengan cara menjawabnya malas juga dalam ikut kegiatan hanya sekedar tidak aktif lah ya. Itu yang jadi PR kami nanti bagaimana manage waktu dalam arti saya sebagai fasil tetapi peserta itu banyak yang ogah-ogah gitu kan saya khawatirnya di situ nanti ya itu lagi kak kembali strategi kakak masing-masing gimana caranya supaya itu tadi mereka jangan sampai minimal hadir gitu kan menampakkan diri ketika jangan sampai udah tahu jadwalnya nggak ada gabung gitu. Tapi kata kakak ada tahap penilaian kok untuk menunggu itu jadi standarnya kakak kasih kesempatan ke peserta itu ada dimana kakak harus memblok dia dimana kakak harus membatasi sampai di mana gitu. Seperti yang saya lakukan kemarin saya pertama-tama itu tadi saya solusi sebisa mungkin ditangkap peserta silakan kalau memang udah dikasih solusi masih nggak mau ikut berarti memang dia sendiri nggak mau gimana kita buat kan itu ada dasarnya jadi kakak kan menilai juga ke pesertanya kakak nggak usah khawatir dilihat dari intinya kakak ajak buat strategi gimana mereka mau belajar bareng dengan kita belajar gimana caranya kita mereka bisa bertanggung jawab untuk kesepakatan yang kita buat bersama itu caranya tadi. Jadi kalau memang mereka sudah kan ada tahap-tahap penilaian yang kalau yang sudah lewat batas ya memang sudah nggak bisa ini udah dikasih misalnya udah dikasih makan udah dikasih minum udah dikasih enak masih juga nggak mau makan dia berarti udah memang perutnya nggak mau terima makanan kan itu mau kita apain kan itu pada ibaratnya seperti itu kita jadi jangan khawatir tadi walaupun ada yang seperti itu kita jangan memikirkan yang tidak mau pikirkan yang lagi mau yang punya antusias semangat bagus nah itu yang paling penting yang tergerak gitu. Oke saya close pada itu kemungkinan yang bisa terjadi di depannya kira-kira ada yang Kak perbuatan kakak sebagai POD ada lagi yang guru kelas dong saya mau berkomentarnya ya ada guru kelas kira-kira ada nggak kekhawatirannya selain gara-gara bukan guru video kan tapi ya
Nah, yuk. Kalau PJOK mungkin udah punya kekuatan sendiri ya, karena dia statusnya kayak guru PJOK gitu kan. Kalau guru kelas kira-kira apa nih kekhawatirannya? Untuk kira-kira apa saja tantangan yang muncul kekhawatiran PPS. Terus terang saya ini guru kelas yang sama sekali tidak pernah mengajarkan PJOK di kelas saya. Jadi kekhawatiran yang saya rasakan, dilema saya, kegalauan saya saat ini adalah nanti bagaimana saya menyampaikan diseminasi ini kepada orang dewasa yang latar belakang mereka adalah asli guru PJOK. Mereka sudah mempunyai pengalaman, pendidikan yang jauh di atas saya. Sedangkan saya itu tidak punya pengalaman sama sekali, nol. Iya, mungkin untuk materi bisa saya pelajari dari kegiatan ini. Tapi untuk pengalaman saya benar-benar tidak ada. Kakak-kakak pun bisa melihatkan bagaimana saya. Tapi dari situ saya berusaha berpikir berbasis kekuatan ya. Saya ngeliat walaupun saya banyak guraunya, tapi sebenarnya saya mengamati juga. Dari kegiatan kita saya belajar. Mungkin itu akan menjadi motivasi saya untuk belajar lagi. Dari pertama melihat kegiatan kakak, mungkin saya akan lihat YouTube, pembelajaran itu mungkin upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi kekhawatiran saya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Nia, perwakilan guru kelas ya. 1, 2, 1, 4. Tepuk mantap, 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 mantap. Kelas 4 PKG PJOK. Oke, untuk Ania, pengalaman, kalau bilang pengalaman, kakak punya pengalamannya nih, latihan PKG, mereka tak punya. Itu poin kekuatan kakak pertama. Ya, tentang kemauan PJOK kakak bisa belajar, jadi kalau itu bisa belajar nih. Bisa banyak media sekarang untuk pemahaman tentang olahraganya, bisa. Itu, jadi walaupun kakak guru kelas, walaupun kakak pernah belajar olahraga seperti apa, jangan itu jadi kekurangan, jangan itu dipikirkan. Gak usah memikirkan kekurangan, gak usah. Jadi kekuatannya di mana? Itu punya gitu ya. Jangan pikirkan kekurangannya. Jadi kita semua kakak-kakak jadi fasilitator nggak bisa ini. Mungkin ada banyak masalah di tempat masing-masing, mungkin berbeda-beda lagi. Jangan cari kekurangannya, fokuskan pada kekuatannya yang dicari. Nah itu poinnya di situ kakaknya. Untuk poin kekuatan, dan saya juga yakin ya, saya beruntung berada di kelas ini. Saya yakin nanti kakak-kakak PJOK ini juga mungkin bersedia ya untuk membantu saya. Ya. Oke, ini kekuatan di kelas keempat kita ini menjadi semangat saya. Oke. Terima kasih Kak Nia. Kakak-kakak yang lain ada lagi yang mungkin kira-kira yang dikhawatirkan tantangan yang akan menghadapi? Ada? Apa? Selamat semua. Kalau untuk kegiatan diseminasi ini Kak ya, saya memikirkan suatu hal yang berat rasanya. Kalau saya itu tantangan saya itu waktu gitu. Itu buat saya itu agak memikirkan bagaimana nanti proses pelaksanaan yang saya laksanakan di tempat saya gitu. Karena jujur kayaknya kalau saya untuk membagi waktu itu, apalagi sudah berada di daerah atau di rumah tuh kayak padat sekali Kak kegiatannya Kak. Banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan dan harus saya pikirkan. Ya, karena saya tidak fokus hanya di sekolahan saja Kak. Banyak kegiatan-kegiatan atau tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan dan saya laksanakan. Saya khawatirkan apabila dalam kegiatan luring itu saya kurang fokus untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, tentu hasilnya tidak maksimal. Nah, itu gimana Kak solusi yang kalau memang sudah bermasalah dengan waktu? Ya, itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sapang. Jadi
Kalau masalah waktu kakak sudah di apa namanya di tanggung jawab dari BGP menjadi pasien. Pokoknya sampai ketahuan situ kak. Jadi mau nggak mau gimana caranya kakak bagi waktunya. Ada pun kegiatan yang lain yang harus kakak itu mau nggak mau kak pasti. Karena kakak udah menjadi apa namanya tanggung jawab satu ya. Tanggung jawab kakak untuk menggerakkan kebijakan kepada peserta kakak. Mau nggak mau kak. Karena udah mengikuti kegiatan ini, maka otomatis jadi fasil diseminasi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kakak punya strategi ke kelasnya nanti kesepakatan kelas kak. Waktu. Bagaimana caranya waktu kakak melakukan setiap kegiatan baik itu di daring ya, tidak mengganggu pembelajaran, tidak mengganggu yang berkeluarga, ataupun tidak mengganggu kesibukan kakak sendiri. Kesepakatan kelas tadi, kembalikan kelas masing-masing. Terus perhatikan keadaan kelasnya gitu, keadaan masing-masing di tempat pesertanya masing-masing kira-kira sinyalnya bagaimana. Katanya sih kalau dari pusat mereka nggak boleh ganti hari kak untuk kegiatan. Kalau ganti jam sih bisa, tapi tetap hari yang sama. Karena kegiatan nanti kalau di angkatan kami ini selesai dari upload kegiatan, upload ke YouTube, salin linknya lalu dimasukkan ke LMS. Itu karena kita punya ada time span, jadi ada time span-nya di dalam situ. Ada target yang harus dicapai di time span itu. Jadi kalau kita upload ya percuma aja daring. Gitu. Jadi apa memang harus. Karena kita udah punya tanggung jawab di puncak untuk menjadi hasil destinasi. Sesuai waktu ya kan kali nanti kesepakatan dengan kelas agama masing-masing gitu. Karena dalam pikiran awal saya itu kan, kemarin saya ikuti kegiatan PKG ini, saya pikir kegiatannya tuh hanya sampai bulan 8 begitu kan. Saya pikir aman lah kalau dari bulan Juli, Juni, Agustus bisa lah, saya pikir begitu. Dan hanya sebagai peserta kan, betul kan dalam pelatihan ini. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut, rupanya semakin berat juga kerjaannya gitu. Tanggung jawabnya. Tapi ya karena saya sudah terjun ke dalamnya, dan saya juga sudah belajar dengan kakak sekalian di sini, terutama dengan Kak Fasir, Heri telah memimpin dari awal sampai detik ini. Ya mau tidak mau, sebenarnya mau tidak mau enggak. Kalau saya sendiri, kalau kawan-kawan mungkin karena kesadaran dirinya kayak kalau saya emang karena emang sudah terlanjur gitu ya bahasanya kayak jujur saya katakan, bahwa saya akan semaksimal mungkin mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Saja penguatan saya, terima. Oke, tepuk tangan buat kakak. Jadi kalau kakak kita ini sampai bulan 12 kalau program nasionalnya sampai bulan 12. Jadi kalau kakak sudah bisa mengatur waktu sampai bulan 12, gimana caranya membagi-bagi waktu? Muncul-muncul gimmicknya, daringnya. Saya kemarin pengalaman kakak waktu mendampingi daring keberapa kemarin. Saya tuh waktu lagi menghadapi membawa anak perseni itu di lapangan silat saya kak. Tahu di gor tempat duduk itu. Peserta selesai lomba sampai itu petugas gedungnya dibilang pikiran tak ada orang di dalam. Sampai mau tutup saya. Itu fasilitas itu. Karena waktu saya lagi bawa anak ke lagi perlombaan perseni pada saat itu tanggung jawab saya di sekolah kan. Tanggung jawab saya juga sebagai fasilitator Jota. Ya, saya tanggung jawab mau gimana gitu. Nah itu juga. Jadi itu memang itu tantangannya kak. Yang harus kita hadapi. Jadi makanya aku strategi semaksimal mungkin gitu. Sampai bulan 12 sih kak waktunya. Apalagi kalau sempat kalau pada ini ada gelombang kedua itu sampai bulan 12 sebenarnya. Tapi karena cuma gelombang 1 mungkin nggak sampai bulan 12. Tapi kalau progresnya sampai bulan 12 program PKG juga gitu. Itu kira-kira kata apa? Ada lagi kakak yang mau disampaikan? Dari kita bahas sama-sama. Nanti siapa tahu ada masukan dari yang lain kan? Terkait yang dikhawatirkan nanti menghadapi guru-guru PJOK di daerahnya. Apa lagi? Ada lagi? Meja aman? Waktu ya, mau nggak harus bayar. Jangan sampai nanti cara sudah Zoom, udah bikin jadwal gitu kan, peserta nggak hadir semua, mana pasirnya? Ditungguin pasir, ditungguin sama peserta gitu kan. Ini kayak anak ayah ditinggal sama ibunya, ngapain kita di sini ya? Gitu. Jangan sampai gitu. Nah, mati lampu kemarin itu memang luar biasa. Nah, jadi mungkin itu ada keadaan, tapi usahakan kembali semaksimal mungkin kak itu. Jangan sampai biarkan ada komunikasi gitu.
Jadi itu lagi tadi, jangan sampai lewat hari lagi itu, jangan sampai harinya berganti. Kalau waktunya ya sepakati bersama aja. Ya lain jaga. Tambahan juga yaitu tadi kakak yang mungkin kurang berbicara kurang tidak sering berbicara di depan umum, harus dilatih dari mulai sekarang. Ya, harus bisa public speaking ya. Oke, ada lagi kakak kekhawatirannya? Kalau ceramah kayak gini, kita jadi ngantuk ya. Tapi ini perlu dikuatkan kakak, biar kakak tahu dulu cara menghadapi nantinya ke mereka guru-guru olahraga gitu. Ada satu pertanyaan enggak? Untuk kegiatan diseminasi nanti, apabila ada pertanyaan dari peserta itu Pak, masalah insentif itu gimana Pak? Kita coba. Insentif. Iya, enggak usah spill apapun tentang insentifnya. Itu urusan BGP kan. Bukan urusan kita dari hasil. Berapanya itu kita nggak tahu. Itu nanti urusan BGP. Mungkin ya nanti pasti ada bonusnya lah gitu. Tapi berapa kalau ada yang bertanya, tapi nggak ada yang kasih tahu tentang itu, saya akan menjawab ya. Tapi nggak tahu apa berapanya. Tapi itu urusan BGP. Kita khawatirkan kalau itu udah ada, mereka tak mau tuh Pak, nggak semangat itu. Paling dari gini aja Kak, pasti ada bonusnya dari setiap kegiatan. Tapi kita nggak tahu berapa Kak, itu bukan tugas kita. Bilang itu aja Kak. Jangan langsung bilang pilihnya super mobil segini, bergede segini, nggak usah. Gitu. Ini ujungnya khawatirnya mintanya ke pasir gitu. Jadi kita jadi sasaran beda. Kakak ini dikontrak sama pasir, sama BGP untuk menjadi pasir. Bukan kakak ini dibayar oleh bukan. Tugas kakak hanya memfasilitasi mereka tentang ini modul-modul ini tadi. Sekarang tanya dulu yuk. Jadi nggak usah kasih tahu berapanya ya. Bilang aja bonusnya pasti ada kok itu. Bonus olahraga pasti ada. Bonusnya yang pertama yang paling utama itu ilmu bilang itu. Pengalaman, itu. Sertifikat, itu. Oke, kakak ada lagi? Aman ya? Ada lagi, oke. Baik, jadi memang benar ya, itu adalah pihak semacam kekhawatiran kawan-kawan, kakak-kakak semua, saking semangatnya mau mengejar ilmu ini kan, sampai ke situ arahnya. Sebenarnya memang benar, bukan ranah kita, nggak tahu jawab kita, tugas kita. Saya yakin untuk penguatan kita nanti saya nggak bikin di situ. Tugas kita hanya menyampaikan sebagai fasilitator, bagian kita sudah ada, bagian orang lain sudah ada, jadi sesuai dengan fungsinya. Saya yakin nanti akan ada evaluasi, mungkin kan diminta sebagai fasilitator bagaimana guru-guru yang mengikuti kan pasti diminta laporan. Itu mungkin tanggung jawab dinas kabupaten barangkali ya untuk memonitor sebagai pemegang tangan dari BGP. Karena apalagi ini sifatnya kan berkelanjutan. Jadi kita jangan khawatir lah, saya yakin lah gitu ya. Kalau memang juga masih ada yang seperti itu bandel gitu ya, itu ya kita mungkin keberuntungan buat kita kan gitu kan. Jadi artinya honor kita akan dikurangi karena kita hitungnya bukan hitung peserta tapi jumlah gitu kan. Semakin tinggi makin enak kita ngajarnya kan gitu. Kalau saya prinsip saya nih, jadi saya jangan pikir gimana nanti ya kalau nggak ada honornya lemah semangat gitu. Saya pikir gitu lah ya, barangkali tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan. Tugas mereka ada itu untuk koordinasi terkait dengan isu yang kekhawatiran kita kemarin, termasuk kemarin pada saat acara pembukaan kemarin yang disampaikan Kak Nur juga ya, Kak Nur, Kak Eko barangkali ya, ada kawan juga yang lain itu, saya pikir ranahnya memang udah terlalu jauh gitu ya, itu bukan bagian kita. Tapi tidak salah kalau kita bertanya gitu, kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan kenapa tidak gitu ya. Mungkin itu barangkali penguatan dari saya supaya kawan-kawan ini tidak lagi memikirkan ke situ gitu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Kak Edwin di penguatan yang sangat bagus ya. Jadi memang iya
Lagi-lagi kalau kita berpikir ya kalau nggak apa ya nggak usah. Pakai sedikit peserta lebih enak lagi apa awalnya kan. Jadi pokoknya intinya itu sih kan, nggak usah sipil ke situ dan nggak usah bawa uang sana ke situ. Itu aja. Bilang aja ada bonusnya ilmu, sertifikat, pengalaman. Nah itu aja sih itu kan. Oke, ada yang kakak yang mau ditanyakan? Oke, aman ya? Nggak ada lagi kekhawatiran ya? Ya intinya sih public speakingnya, komunikasinya, pendekatannya. Gitu. Adapun masalah-masalah karena sebagai hasil. Jadi gimana caranya karena sebagai motivasi yang baik supaya yang tadinya lagi lelah ataupun yang mereka lagi karena jadi turun semangatnya gara keadaannya yang bikin kayak motivasi terus kan. Tapi jangan motivasi ingin duit ya. Nah, salah itu. Motivasinya untuk ilmu. Gitu. Pokoknya di situ. Jadi cara harus jadi motivator yang baik. Yang bermanfaat untuk pesertanya. Gimana cara untuk mengangkat pesertanya supaya termotivasi terus. Karena kata-kata itu lebih berat nantinya. Saya itu nanti bakal lebih berat karena saya juga kemungkinan dipakai di apalagi jadi pakai lagi untuk destinasi. Itu tantangannya. Karena mungkin itunya semangatnya berbeda. Semangat yang sekarang ini sama semangat yang destinasi itu mungkin berbeda. Butuh motivasi yang tinggi dari kita. Itu ya tantangannya ya. Jadi mulai sekarang sudah apalah gimana cara latihan taktis ini jadi latihan supaya bisa ikut ke dalam apa yang dihadapi peserta kita. Karena tujuan kita adalah belajar bersama supaya nyaman bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi kegiatan ini supaya menuju penggerakan kita itu ke penggerak kejokannya gitu. Menggerakkan mereka supaya menggerakkan kejokan tadi. Ya kan? Nangkep ya? Oke, ada lagi? Ada semua Pak, tenang aja. Remote PPT-nya ada, remote modulnya ada, modulnya secara utuh kan udah nggak terima kan semuanya. Itu lagi kita nggak sampaikan. Sekarang nggak tahu arti ini ada semua di awal modul itu ada penjelasannya. Arti ini misalnya apa? Misalnya choice itu kita nggak tahu apa artinya choice. Ada semua pengertiannya di situ. Jadi di modul itu udah lengkap semua situ. Semuanya pun ada. PPT-nya ada. PPT yang seperti ini disiapkan semua. Jadi mungkin kita pelajari ya, kuasai. Jadi misalnya di bagian ini di modul ini kita harus ngapain ini? Harus kita baca dulu, harus pahami. Jadi saya punya strategi gimana membuat pembelajarannya supaya lebih menarik gitu. Tujuannya gitu. Ada semua Pak, tenang aja. Kita lapor aja kan, karena ada absen, data. Kita usahakan, tapi yang akan biarkan. Kalau memang ada peserta beberapa kali nggak hadir atau macam, kejar. Kalau dia memang tidak menanggapi sama sekali, ya berarti dia udah mengundurkan diri ya. Jadi dia sendiri yang mengundurkan diri, bukan kita yang tidak menerima ataupun tidak mengeluarkan bukan. Karena kalau nggak ada komunikasi, gimana ada solusi? Poinnya di situ. Kalau nggak ada komunikasi, apapun masalahnya kalau tidak komunikasi, apa ada solusinya gimana? Jadi apapun masalahnya pasti bisa solusi. Seperti kayak kamu kemarin tuh, kayak kalau lagi sibuk-sibuknya sana sini, disuruh bikin video. Sebenarnya kalau aturannya harus ada video uploadannya. Tapi bukan itu Kak poinnya. Gimana punya Kak Eko ada strategi supaya tetap bisa mengakses videonya? Ya saya kasih masukan solusi. Karena mungkin bisa download di YouTube, kata dulu orang. Jadi ada solusinya, cari solusinya dulu. Nah, gimana ada solusi kalau nggak ada komunikasi? Gitu. Jangan mau nyerah lagi, motivasi ke peserta itu jangan menyerah dulu gitu. Jadi, ya, karena kita mau menggerakkan kan. Namanya menggerakkan mungkin yang kita gerakkan mungkin terlihat dengan keadaannya ataupun tidak bergerak gara-gara keadaannya. Ya kita gerakkan ayo. Solusi. Itu aja sih Kak poinnya. Ada lagi Kak? Komik berapa? Siapa yang bertugas hari ini? Karena tadi kita simulasi ya.
Siapa tes hari ini? Oke. Kita time jam 3 masih lama. Selama. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kakak silakan tulis komitmen kakak sebagai untuk mendukung kelancaran program ini. Komitmen kakak nanti jadi pasir, komitmen itu berarti komitmen dengan apapun kegiatannya, waktunya seperti apa, harus komitmen. Tulis di sticky note. Ada nggak yang kemarin agak besar nih? Ada nggak? Komitmen berjanji dengan diri sendiri. Nah, gitu. Materai yang baik itu materai yang berjanji kepada diri sendiri. Nanti kita tempel di sini. Kebetulan sudah ada nih. Agar pengembangan belajar video kita. Tempel semua ini adalah komitmen kakak yang harus kakak ingat nih sebagai pasir. Oh, nggak sikat aja. Tulis komitmen kakak untuk tetap mengikuti mendukung kelancaran program PKB kita. Kertas yang seperti itu masih ada nggak? Ada nggak? Besar nggak? Biasanya mantap. Oh masih banyak, pakai itu aja banyak. Habis tuh. Udah. Angkatkan yang ada juga. Oke, cepat aja. Langsung tempelkan di sini nggak? Yang udah disiapkan kayak di tempatnya nih. Langsung di sini. Nanti di foto ya, komitmennya nanti taruh di grup kelas. Jadi ketika kakak sudah mulai capek, ingat komitmennya. Siapkan mental dan fisikmu, ragu-ragu lebih baik kuat. Ulang.